Haleluya, shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan saat teduh mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Saya akan berbicara tentang yang namanya kasih karunia. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Haleluya, amin. Rasul Paulus adalah orang yang dipilih Tuhan, yang sebelum dia menjadi rasul, dia bernama Saulus. Saulus ini seorang penganiaya jemaat Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus memilih Rasul Paulus untuk dijadikan rasul di dalam penyebaran berita Injil ke mana-mana, saudara. Luar biasa bukan? Kasih karunia Allah selalu bekerja atas setiap orang. Meskipun orang itu sedang mengalami kegagalan atau di kehidupan yang lamanya dia melakukan hal-hal yang jahat. Tapi puji Tuhan, Tuhan memilih Rasul Paulus karena Tuhan tahu bahwa orang ini berhak mendapatkan kasih karunia Kristus di dalam kehidupannya. Haleluya, melalui kasih karunia Allah, saudara dan saya bisa berkarya di dalam melayani Tuhan, di dalam menjadi saksi bagi sesama, tidak peduli latar belakang saudara. Tuhan akan merapikan hidup saudara. Bukan cuman Rasul Paulus saja, saudara, yang Tuhan berikan kasih karunia dan merapikan kehidupannya sehingga dia bisa menjadi rasul yang powerful. Rasul Petrus, kalau kita boleh tahu, dia menyangkal Tuhan Yesus. Ingat peristiwa ayam berkokok? Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tapi apakah Tuhan Yesus menyingkirkan Petrus dalam kehidupan para rasul? Tidak. Pada suatu ketika, pada waktu Tuhan Yesus sudah disalibkan dan bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada waktu itu, Rasul Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus sedang kembali ke pekerjaan lamanya sebagai seorang nelayan. Tiba-tiba Tuhan Yesus hadir dan dia katakan, waktu itu mereka tidak bisa menangkap ikan, saudara. Tuhan Yesus katakan, tebarkan jalamu ke sebelah kanan, dan mereka mendapatkan 153 ekor ikan. Dan salah satu murid berkata, itu Tuhan, mengenali Tuhan Yesus. Dan Rasul Petrus langsung berenang untuk mengejar Tuhan Yesus. Kita tahu Rasul Petrus mengalami suatu batin yang tidak enak, suatu perasaan yang tidak enak kepada Tuhan Yesus karena dia membuat suatu kesalahan dan itu menjadi beban di dalam kehidupannya. Tapi lihat, saudara, Tuhan Yesus membuat suatu hal yang besar di dalam kehidupan Petrus. Petrus disembuhkan oleh Tuhan Yesus di dalam batinnya yang takut, batinnya yang mungkin tidak berani memandang Tuhan Yesus, batinnya yang down, batinnya yang mungkin mengalami kekalahan yang besar dan dia merasa tidak layak untuk menjadi rasul atau murid Tuhan Yesus. Tapi hari itu Tuhan Yesus membuat ikan bakar dan roti bakar di tepi danau itu. Dan Tuhan Yesus membagikan kepada mereka. Dan Tuhan Yesus katakan 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Terjadi suatu revival, terjadi suatu kebangkitan yang besar. Kasih dan karunia itu mengalir, menyembuhkan kehidupan daripada Rasul Petrus. Dan Rasul Petrus berdiri tegak dan diurapi Roh Kudus untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Hari ini saya mau mengingatkan, siapapun latar belakang kita, seberapa dalamnya kehancuran kehidupan kita, seberapa lunturnya iman kita, back to Jesus, kembali kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan membasuh dan memulihkan kehidupan saudara. Bahkan Tuhan akan memperbarui kehidupan saudara. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas. Hari ini adalah hari kemerdekaan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem. God bless you all.